Shalom, damai di hati. Jumpa lagi di channel YouTube saya Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Saat yang baik ini Tuhan, kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, anugerahkan kami hikmat dan pengertian untuk memahami setiap perkataan Tuhan lewat firman yang tertulis dalam Alkitab, supaya kami mampu untuk dapat memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya di setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami, untuk tetap memiliki pengharapan iman yang teguh di saat kami menghadapi berbagai situasi keadaan hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan. Karena itu Bapa, bersabdalah bagi kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 30 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan saat ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Penderitaan adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Dan di saat kita menghadapi tantangan, pergumulan, atau penderitaan, seringkali membuat kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan tak jarang ketika badai pergumulan datang silih berganti, membuat kita mudah goyah dalam iman karena kesulitan dan penderitaan yang tidak kunjung berhenti atau hilang dari kehidupan ini. Jemaat di Roma pada saat itu sedang menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan.
mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat di Roma, untuk mengingatkan mereka bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan dan situasi yang sedang mereka alami, yaitu agar mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak seharusnya menyesal menjadi umat Tuhan hanya karena kesulitan hidup yang mereka hadapi. Paulus menegaskan bahwa yang pertama, kemuliaan yang akan datang melampaui penderitaan yang dialami sekarang ini karena mempertahankan iman dan hidup benar di hadapan Allah. Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin, 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan. Puncaknya adalah menjelang dan saat melahirkan. Namun setelah melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat sempurna hadir menghapus semua ketidaknyamanan, bahkan semua penderitaan yang dirasakan sebelumnya. Demikian juga dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan sorgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di hari kelak. Hal yang kedua, kita tidak pernah sendirian memikul beban kita, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai dan membantu kita berdoa kepada Bapa. Roh Kudus menolong, menuntun dan membimbing kita menuju pengharapan itu. Roh Kudus bahkan membantu kita menyampaikan segala keluhan kita kepada Bapa melalui doa, karena kita sendiri dalam segala kelemahan kita tidak sempurna dalam hal berdoa. Dan Roh Allah menolong kita untuk berdoa. Roh Allah juga mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, tetapi selalu mendampingi, menuntun, memandu dan menolong kita melewati segala keadaan hidup lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga adalah Allah selalu bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Sekalipun terkadang kondisi yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa umat pilihan Allah tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya yang sejati, kasih-Nya yang sempurna, yang telah terbukti dari kasih Kristus yang telah rela mati bagi kita umat manusia yang berdosa. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar memahami cara kerja Tuhan. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari berbagai persoalan, tantangan, dan bahkan penderitaan. Tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk membuat kita semakin dekat kepadanya dan belajar untuk bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita manusia terlena. Iman kita pun tidak bekerja, tidak bertumbuh secara maksimal, bahkan seringkali membuat kita manusia melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Namun harus kita ingat saudara-saudara bahwa pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita manusia menginginkan segalanya serba gampang, serba mudah, cepat selesai, serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya.
Karena lewat proses itulah kita dibentuk, kita diperlengkapi, kita dipersiapkan sesuai rencana Allah. Proses Tuhan seringkali tidak mudah. Proses Tuhan seringkali menyakitkan. Tetapi di balik proses itu, kita akan melihat ada sesuatu yang indah Tuhan sudah siapkan. Dan yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan orang yang hanya tidur, yang hanya bermalas-malasan dan bersantai-santai tanpa melakukan apa-apa, tanpa berusaha. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan karena disitulah Allah turut bekerja bagi kita. Kemudian kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan dan pergumulan datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi, bagaimanakah respons kita terhadap Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semua hal-hal yang buruk diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Atau justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Membuat kita diliputi dengan kekecewaan, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan, kondisi, musim kehidupan apapun yang dia alami. Dan yang kedua, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun diperhadapkan dengan berbagai situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan. Tetapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman. Dia tetap akan berusaha, tetap bekerja keras. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang baik dan mendatangkan berkat. Karena itu saudara, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin.